Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, pada peserta mata kuliah pendidikan agama Islam, melanjutkan pembahasan kita, materi kita yaitu terkait dengan Islam dan ilmu pengetahuan. Sebagai awalan, mari kita simak video berikut ini melalui link YouTube yang tersedia. Baik, kita akan bersama-sama untuk mengkaji dan memahami tentang pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu sudah menjadi kata bahasa Indonesia sehari-hari, padahal kata ilmu itu diambil dari kata Arab, yaitu dari kata jadian alima ya'lamu menjadi ilmun. Alima sebagai kata kerja yang berarti mengetahui. Selanjutnya, menurut Quraisy Shihab, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Kata ilmu jika diterjemahkan dalam bahasa asing disebut dengan sains. Menurut Virginia dalam The New Webster Dictionary English Language, bahwa sains berasal dari bahasa Latin sair yang artinya juga mengetahui. Jadi sains sebagaimana yang ditafsirkan oleh Virginia adalah sekumpulan pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis. Kedudukan wahyu, akal, dan ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Wahyu berasal dari kata bahasa Arab al-wahy. Kata ini berarti suara. Di samping itu juga menurut Harun Nasution, al-wahyu mengandung arti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Sedangkan akal secara terminologi terambil dari kata aqala yang berarti al-hijr, yaitu menahan, dan al-aqil ialah orang yang menahan diri dan mengekang hawa nafsu. Lanjutan, kedua hal di atas antara wahyu dan akal sama-sama memiliki peran yang besar dalam mendorong manusia untuk berilmu. Betapa tidak banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan dan mendorong manusia supaya menggunakan akal dan banyak berpikir. Seperti ungkapan pada afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan afala yanhuru. Kata-kata yang mengandung arti berpikir selain dari kata akal terdapat dalam Al-Quran seperti dabbaro, faqiha, nazaro, tafakkaro. Selain itu dapat pula sebutan yang menggambarkan sifat berpikir seorang muslim seperti ulul albab, ulul absor, dan ulul ilm. Selanjutnya, kata ayat dalam Al-Quran erat kaitannya dengan berpikir. Arti asli ayat adalah tanda menunjukkan pada sesuatu yang terletak tetapi tidak kelihatan di belakangnya. Untuk mengetahuinya, manusia harus memperhatikan tanda itu dengan menggunakan akalnya. Jadi, saudaraku yang berbahagia, peran wahyu di sini yang pasti adalah di samping mendorong kerja akal juga mengarahkan kerja akal agar tidak terpengaruh oleh hawa nafsu yang dibawa oleh setan. Karena banyak dorongan akal namun tidak membawa kebaikan. Hal itu disebabkan akal yang terpengaruh oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi, sementara akal yang terpengaruh oleh wahyu akan berjalan sesuai dengan koridor yang ditetapkan sehingga ia berjalan lurus. Lalu saudaraku yang berbahagia, apa peran ilmu bagi manusia? Yaitu sebagai alat pengembangan daya pikir. Pembiasaan berpikir seperti sangat relevan dengan anjuran Al-Quran dalam berbagai variasinya. Contoh di dalam surat Al-Hasyr ayat 2, Allah berfirman, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi iktibar, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat As-Sad ayat 29 adalah,
sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Sebagai alat pengelola sumber daya alam, alam diciptakan oleh Allah untuk manusia, maka manusia berhak untuk mengelolanya dengan baik. Ketika manusia mengeksploitasi sumber daya alam, manusia haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: memberi tempat yang wajar kepada makhluk hidup lainnya, tidak berlebihan, memelihara keseimbangan takaran, menggunakan akal, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadi pentingnya kita memahami ilmu pengetahuan, bahwasanya hukum menuntut ilmu pengetahuan itu adalah wajib. Dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 berisi perintah membaca sebagai sarana mencari ilmu. Menurut Nurholis Majid, membaca adalah kegiatan manusia yang paling produktif. Sebab dalam membaca orang dapat melakukan penjelajahan bebas kemana-mana ke daerah ilmu pengetahuan yang belum dikenal. Dalam ayat lain memberikan motivasi yang sangat tinggi agar kaum muslimin menuntut ilmu seperti dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sekilas sejarah pertumbuhan keilmuan dalam Islam, saudaraku yang berbahagia. Pengembangan sains Islam tidak saja ilmu-ilmu yang membahas telah agama, tetapi juga berkembang pada sains-sains modern. Perkembangan sains diawali dengan penaklukan daerah-daerah sekitar Jazirah Arab selama abad awal. Kondisi ini membawa mereka kepada hubungan yang dekat dengan peradaban besar dunia. Di antara daerah-daerah taklukan Islam terbentang dari timur sampai barat, antara lain Yunani, Alexandria, Mesir, India, Cina, dan Spanyol. Khalifah ini kemudian mendirikan lembaga khusus yang disebut dengan Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah menurut Philip Kahiti yang merujuk pada Ibnu Nadim dalam Al-Faris bahwa ia didirikan oleh Al-Ma'mun sebagai wujud ketertarikannya pada rasionalitas dan pengakuannya atas kebersamaan jalan antara sosialitas dan ajaran agama. Bait al-Hikmah didirikan merupakan perpaduan bentuk kelembagaan, akademik, perpustakaan, dan biro penerjemahan. Faktor pendukung berkembangnya keilmuan Islam adalah faktor internal. Saudara bisa membaca sampai bawah. Kedua adalah kiprah para khalifah muslim. Dan ternyata para khalifah Abbasiyah ikut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dengan menandai proyek penerjemahan dan pengiriman tim pencari naskah-naskah di wilayah yang diduga menyimpan ilmu yang amat berharga. Kemudian saudaraku yang berbahagia, adapun karakteristik ilmu pengetahuan dalam Islam, dalam pandangan Islam, menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban. Penekanan terhadap kebenaran al-haq. Ilmu pengetahuan menurut kategori Al-Quran bersifat holistik atau utuh. Hubungan pengetahuan dengan perbuatan secara logis. Pengetahuan sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran bukan hanya menguraikan persoalan-persoalan intelektual dan kognitif, tetapi juga menyangkut aspek-aspek spiritual dan praktis persoalan manusia. Hubungan pengetahuan dan perbuatan, tanggung jawab sarana untuk bertindak sesuai dengan kemaslahatan umat. Klasifikasi menurut Al-Ghazali, yang pertama, pembagian ilmu menjadi teoritis dan praktis. Yang kedua, pembagian ilmu menjadi pengetahuan yang dihadirkan dan pengetahuan yang dicapai atau hushuli. Pembagian atas ilmu-ilmu religius dan intelektual. Pembagian ilmu menjadi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Itulah yang dibagi di dalam pembagian ilmu menurut Al-Ghazali. Sekarang kita masuk kepada pembahasan sebab-sebab kemunduran sains dalam Islam.
Ketika orang berbicara tentang kemunduran keilmuan Islam, maka secara umum sikap ilmuwan akan merujuk kepada Al-Asy'ari dan Al-Ghazali, karena mereka pernah mengharamkan filsafat yang menurut mereka telah menyimpang dari konsep teologi. Fatwa pengharaman filsafat inilah yang menjadi pemicu melemahnya kaum muslimin di bidang filsafat yang berimbas pada bidang sains. Di lain pihak, orang-orang barat justru berbalik mempelajari filsafat Yunani kuno dan embrio sains peninggalan kaum muslimun. Puncaknya, di abad 18, Eropa mengalami abad pencerahan dengan banyak penemuan di berbagai bidang. Kaitan ilmu, etika, iman, dan amal soleh, saudaraku yang berbahagia, seorang ilmuwan harus memiliki sikap atau etis akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu, untuk kemajuan ilmu, dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa. Seorang ilmuwan harus memiliki moral atau etika telah ada dalam Al-Quran. Dalam wahyu pertama ditemukan informasi tentang pemanfaatan ilmu melalui Iqra bismi rabbika. Titik tekan ayat ini adalah sebagai motivasi pencarian ilmu. Kemudian tujuan akhir dari suatu ilmu haruslah karena Allah Subhanahu wa taala. Konsep filsafat Islam yang diurai oleh Toshihiko Isuzu bahwa ilmu pada hakikatnya merupakan perpanjangan dan pengembangan ayat-ayat Allah, dan ayat Allah merupakan eksistensi kebesarannya, dan manusia diwajibkan untuk berpikir tentang ayat Allah itu untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan ajarannya, tidak untuk merusak dan melahirkan dalam kehidupan bersama, karena akibat buruknya akan menimpa diri manusia itu sendiri. Terima kasih saudaraku yang berbahagia. Pembahasan pada bab kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.